Bab 1859. Nama panggilanmu? Semi bertanya pada Dewi dengan ramah. Aku, panggil dia Nona Wiwi saja. Lorenzo memperkenalkannya. Tunggu lukanya sembuh. Aku akan menyiapkan pesta pernikahan dan memberi tahu semua orang. Hah, Dewi tercengang. Apa, sudah mau mempersiapkan pesta pernikahan? Walaupun mereka berjodoh ketika masih muda, tetapi sekarang semuanya juga sudah berubah. Mereka berdua baru saling mengenal lagi, dan sudah mau menikah. Otak pria ini terbuat dari apa? Ini adalah hal yang menggembirakan. Semi berkata sambil tersenyum. Selamat, selamat. Wati cepat ucapkan selamat pada Tuan. Hah, Wati tercengang sejenak, berkata dengan senyum kaku. Tuan, selamat. Terima kasih. Lorenzo meresponnya dengan tenang. Makanlah. Mereka makan sambil mengobrol santai. Semi bertanya dengan akrab. Nona Wiwi berasal dari negara Nusantara kan? Ya, Dewi sedang memotong bistik sapi. Dia sama sekali tidak menyukai acara seperti ini. Hanya ingin lebih cepat mengakhirinya. Apa pekerjaan orang tuamu? Semi bertanya lagi. Aku tidak memiliki orang tua. Setelah mengatakan itu, dia pun berdiri dan pergi. Lorenzo melakukan sebuah isyarat tangan. Nola buru-buru maju untuk mengantar Dewi. Tuan, Wati mengangkat gelasnya dan hendak bersulang pada Lorenzo, tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan gelas dan menumpahkan anggur ke tubuhnya sendiri. Dia berteriak dengan terkejut, buru-buru berdiri. Kenapa tidak hati-hati? Semi menyalahkannya sambil mengerutkan kening. Naiklah ke atas, bersihkan dulu. Jasper meminta seorang pelayan untuk mengantarnya naik ke atas. Nona Wiwi. Wati mengejar Dewi di tangga spiral dengan langkah besar. Tadi aku tidak sopan saat di taman, maaf. Tidak apa-apa, Dewi asal meresponnya. Rokku kotor. Apa boleh membersihkannya di kamarmu? Wajah Wati penuh dengan senyuman. Jelas-jelas berniat ingin mendekati Dewi. Ada banyak kamar tamu. Kenapa harus ke kamarku? Dewi biasa berkata dengan lugas. Hah, Wati tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar kata-katanya. Nona Wati. Aku minta orang untuk mengantarmu ke kamar tamu saja. Nola buru-buru meredakan kecanggungan. Terima kasih. Watel meresponnya sambil tersenyum. Kemudian berkata pada Dewi lagi tanpa menyerah. Biasanya Tuan sangat sibuk. Mungkin tidak ada waktu menemanimu. Kamu sendirian tinggal di sini kan? Aku bisa menemanimu pergi main. Ada banyak tempat menarik di luar. Mendengar kata-kata ini, mata Dewi yang awalnya dingin muncul sedikit cahaya. Dia menoleh dan menatapnya. Benarkah? Tentu saja. Wati melihat tanggapannya. Dia sangat gembira. Buru-buru berkata, aku tumbuh besar di kota Snowy. Aku tahu banyak tempat main yang asyik dan tempat makan enak. Aku bisa mengajakmu main ski, melihat macan tutul salju, melihat aurora. Jika kamu menyukai makanan lezat, aku bisa membawamu pergi mencicipi berbagai macam makanan lezat, juga bisa membawamu pergi menghadiri pesta. Bagus sekali. Dewi mengubah sikapnya yang sebelumnya. Berkata dengan ramah. Gantilah pakaian di kamarku. Kita ngobrol. Oke, oke. Wati tampak sangat gembira. Di bawah. Semi melihat adegan ini. Bibirnya sedikit melengkung. Mengangkat gelas anggur dan bersulang pada Lorenzo. Lorenzo. Kamu tahu, Paman selalu mendukungmu. Tidak peduli bagaimanapun. Kita adalah keluarga. Lorenzo biasanya tidak menyukai kata-kata munafik ini. Namun tiga kekuatan besar lainnya mengincarnya. Dia seharusnya menarik Semi di pihaknya. Barulah bisa melawan mereka. Paman Semi mengatakan ini. Aku jadi tenang. Lorenzo bersulang padanya. Kerabat dari keluarga Mor. Hanya tersisa Paman dan aku. Kita seharusnya saling mendukung. Benar, Semi menganggukkan kepala. Kamu tenang saja. Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, Paman akan selalu mendukungmu. Bab 1860. Nola meminta pelayan untuk mengambilkan gaun cantik untuk Wati. Awalnya disiapkan untuk Dewi, tetapi Wati juga bisa memakainya. Hanya saja, gaun yang tadinya panjang menjadi gaun setengah pendek. Kebetulan menampilkan kaki cantik dan proporsionalnya itu. Dewi berbaring di sofa dan makan apel. Melihat tubuh Wati yang tinggi, ia pun memujinya.
Pantas saja bisa jadi model internasional. Kakimu sungguh bagus. Hehehe, kamu juga sangat menggemaskan. Wati berkata secara spontan. Kemudian menambahkan satu kalimat lagi. Kamu juga sangat cantik. Dewi tersenyum. Tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah mempedulikan penampilan luarnya. Menjalani hidup dengan apa adanya. Namun, ia tetap sangat percaya diri. Bagaimanapun, dirinya memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Nona Wati yang ada di hadapannya ini selalu menyanjungnya. Bahkan senyuman dan ekspresinya juga telah direncanakan sebelumnya. Jelas bukan orang yang pantas dijadikan sebagai teman. Namun ini tidak penting. Dia memang tidak berencana benar-benar berteman dengannya. Hanya ingin memanfaatkannya untuk pergi dari sini saja. Nona Wiwi, bagaimana caranya kamu bisa berkenalan dengan kakak sepupu? Lorenzo tidak berada di sini. Wati mulai memanggilnya kakak sepupu lagi. Sudah lupa, Dewi asal berkata. Hah, mata Wati terbelalak karena terkejut. Hal yang begitu penting. Kenapa kamu bisa melupakannya? Dewi sedang makan apel. Tidak merespon kata-kata Wati. Wati bercermin untuk merapikan pakaiannya. Matanya mengamati Dewi dari cermin. Kalau aku di acara perjamuan 5 tahun yang lalu. Kamu benar-benar dewasa lebih awal. Dewi meresponnya. 5 tahun yang lalu. Kamu masih belum dewasa kan? Hah, Wati sekali lagi dibuat sampai tidak bisa berkata apa-apa. Kapan kamu berencana membawaku keluar bermain? Yang Dewi pedulikan adalah hal ini. Kapanpun boleh. Wati berpura-pura tersenyum. Sekarang saja, Dewi bangun dan duduk di sofa. Membuang apel ke dalam tong sampah yang beberapa meter jauhnya. Aku ganti pakaian. Oke, Wati sedikit tidak menduga. Kalau begitu, aku akan menunggumu di bawah. Oke, Dewi menyuruh mereka semua keluar. Ia sendirian di kamar dan mengganti pakaian. Lalu mencari tas ranselnya di dalam lemari. Saat dia terkena tembakan, ia masih menggendong tas ransel ini. Kartu identitas dan ponselnya ada di dalam semua. Dia membuka dan melihatnya. Untungnya barang-barangnya masih ada semua. Mungkin Lorenzo tidak pernah membukanya. Kalau tidak, sejak awal ia pasti sudah mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Dewi mengeluarkan barang-barang yang tidak penting dari tas ranselnya. Mencari sehelai gaun hitam di dalam lemari dan mengenakannya. Memakai sepasang sepatu bot Dr. Martens. Kemudian turun ke bawah. Kakak sepupu. Tuan, Kak Wiwi ingin aku menemaninya keluar. Kakak tidak keberatan, kan? Wati menatap Lorenzo dengan hati-hati. Dia bosan di rumah. Ingin pergi main. Wati berkata sambil tersenyum. Aku pikir, tetap harus memberi tahu kakak. Sama-sama wanita. Pergi jalan-jalan bersama juga bagus. Biasanya Lorenzo sangat sibuk. Mungkin tidak ada waktu untuk menemaninya. Dia sendirian di kastel. Mungkin sudah bosan. Semi berkata sambil tersenyum. Wati, Nona Wiwi adalah tamu kehormatan. Juga merupakan calon kakak iparmu. Kamu harus menjamunya dengan baik. Aku mengerti, Paman. Wati menganggukkan kepala berulang kali. Mendongak dan melihat Dewi turun dari lantai atas. Ia buru-buru menyambutnya ke sana. Kak Wiwi sudah turun. Ayo, pergi. Dewi hanya ingin segera pergi. Saat sampai di kota, ia bisa mencari kesempatan untuk kabur ke bandara, kemudian meninggalkan negara Emron. Luka di tubuhmu masih belum sembuh. Lorenzo berdiri dan berjalan kemari. Aku temani saja. Tidak perlu. Kami perempuan pergi jalan-jalan bersama. Betapa membosankannya kalau kamu ikut. Dewi buru-buru berkata. Kami pergi sebentar. Akan segera kembali. Kakak sepupu tenang saja. Aku akan menjaga Kak Wiwi dengan baik. Wati merangkul bahu Dewi dengan akrab. Mereka berdua seperti sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat. Bab 1861. Tinggi badan Wati 1,78 meter. Ia memakai sepatu hak tinggi 8 cm. Dewi di depannya terlihat seperti anak kecil. Perbedaan tinggi badan mereka berdua tampaknya sedikit lucu. Dewi menoleh ke samping, menarik Wati pergi. Lorenzo sedikit tidak tenang, memberi isyarat pada Jasper. Jasper segera mengatur orang untuk mengikutinya. Tidak perlu khawatir. Perempuan keluar main bersama. Tidak akan terjadi masalah.
Semi berkata sambil tersenyum. Nona Wiwi adalah calon istrimu. Wati tidak berani memperlakukannya dengan buruk. Ya, Lorenzo meresponnya. Lalu lanjut makan. Oh ya, Lorenzo. Apa kamu dapat kabar? Semi menggoyangkan gelas anggurnya. Mengobrol santai dengan Lorenzo. Presdir James di kota Bunaken bunuh diri lompat dari gedung. Lorenzo sedang memotong bistik sapi. Gerakannya berhenti. Menengadah dan menatapnya. Ara. Beberapa hari yang lalu, beritanya sudah tersebar di negara Nusantara. Tapi tidak tahu kenapa sekarang beritanya ditutup-tutupi. Tidak ada di internet. Aku juga tahu dari teman yang ada di sana. Semi menceritakannya dengan tenang. Seperti sedang menceritakan sebuah kabar yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah mengatakan itu, ia masih menambahkan, sungguh disayangkan. Waktu itu kita masih mempertimbangkan mau bekerja sama dengannya. Bagaimanapun juga, pasar Nusantara ada di kota Bunaken. Pemimpin utama di kota Bunaken adalah grup Smith. Sekarang kelihatannya harus mencari ulang mitra kerja kita. Kata-kata selanjutnya tidak didengarkan Lorenzo lagi. Dia tiba-tiba tidak punya nafsu makan. Meletakkan alat makan dan berkata, aku masih ada pekerjaan yang harus diurus. Paman makanlah pelan-pelan. Kalau begitu, aku tidak mengganggumu. Semi buru-buru meletakkan gelas anggurnya dan berdiri. Aku pulang dulu. Kamu lanjutkan kesibukanmu saja. Aku tidak mengantarmu. Lorenzo berdiri dan pergi ke ruang kerja. Segera meminta Jasper untuk menyelidiki masalah grup Smith. Jasper berkata dengan lemas. Sebenarnya beberapa hari yang lalu sudah mendapat kabarnya. Waktu itu Jeff ingin melaporkannya pada Tuan. Tapi waktu itu Nona Wiwi terkena tembakan. Anda sangat sibuk. Datanya. Lorenzo mengerutkan keningnya. Jasper buru-buru mengeluarkan data-datanya. Memberikan tablet padanya. Melaporkannya dengan hati-hati. James sudah dimakamkan. Nasi sudah menjadi bubur. Memang benar bunuh diri. Tapi dia mati karena dipaksa. Orang di belakangnya adalah orang keluarga Wollens. Apa keluarga Wollens sengaja balas dendam pada keluarga Smith karena Bibi? Wajah Lorenzo suram. Tatapannya dingin. Ini masih belum pasti. Jasper berkata dengan lembut. Berdasarkan kondisi saat ini, seharusnya bukan. Kalau tidak, mereka tidak akan melepaskan Putri Presdir James. Bagaimana kondisi putrinya sekarang? Lorenzo bertanya. Dia aman. Pelayan setia keluarganya membawanya pulang ke desa. Jasper berkata. Menurut Tuan, apa perlu memastikan identitasnya, kemudian menjemputnya pulang? Tidak usah dulu. Lorenzo menggelengkan kepalanya. Berhubung dia aman, jalani kehidupan dengan sederhana. Jangan ganggu dia dulu. Tunggu masalah di grup More selesai, baru dibicarakan lagi. Mengerti. Jasper menganggukkan kepala. Minta Jeff ikuti Wati dan Wiwi. Jangan sampai terjadi sesuatu. Lorenzo memerintahkan sekali lagi. Sudah minta Sony dan Wezo mengikuti mereka. Aku akan segera mengabari Jeff. Jasper ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Tuan, ada sesuatu. Tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Berhubung tidak ingin mengatakannya, ya jangan katakan. Lorenzo memelototinya. Keluar. Baik, Jasper pergi dengan menundukkan kepala. Tidak berani berbicara banyak. Tetapi hatinya sedikit tidak tenang. Kamu mencariku. Saat ini, Jeff berjalan kemari dengan tergesa-gesa. Tuan memintamu pergi mengikuti Nona Wiwi. Jangan sampai terjadi sesuatu. Jasper menyampaikan perintah. Oke, aku langsung ke sana. Jeff berbalik badan dan hendak pergi. Jasper menariknya. Bertanya dengan suara kecil. Apa kamu menyadarinya? Nona Wiwi sedikit aneh. Hah, Jeff tidak mengerti. Apanya yang aneh? Aku merasa dia sedikit mirip dengan seseorang. Ekspresi Jasper menjadi serius. Penampilan luar, gaya bicara, sifat, semuanya sedikit mirip. Siapa? Jeff bertanya. Jasper melihat-lihat ke sekeliling dengan waspada. Mendekat ke telinganya. Berkata dengan suara kecil. Tabib Dewi. Bab 1862. Jeff terdiam sejenak. Dia sangat terkejut. Masa? Jasper buru-buru mengingatkannya. Kecilkan suaramu. Aku rasa tidak mungkin. Jeff tercengang. Tabib Dewi. Bagaimana mungkin dia adalah Nona Wiwi?
Awalnya aku juga tidak sadar. Bagaimanapun juga, saat bertemu Nona Wiwi, dia selalu tampak menawan. Tapi, saat terkena tembakan kali ini, ternyata dia berambut pendek dan berdandan tomboy. Apa kamu tidak merasa dia mirip dengan Tabib Dewi? Lalu, tinggi badan mereka kurang lebih sama. Suaranya juga mirip. Saat bicara juga sangat lugas, sangat arogan. Cukup, Jeff menyela kata-katanya. Berkata dengan tidak sabar. Tinggi badan gadis Asia kurang lebih sama. Mengenai model rambut, saat bertemu dengannya di bar Kaisar sebelumnya, begitu melihatnya sudah tahu bahwa itu wig. Mungkin dia memang berambut pendek. Selain itu, rambut panjang juga bisa dipotong jadi rambut pendek. Ini bisa membuktikan apa? Suara dan gaya bicara. Aku tidak begitu memperhatikannya. Nanti aku perhatikan. Sekarang aku harus pergi dulu. Jika terjadi sesuatu akan repot. Pergilah. Jasper tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia merasa, walaupun Wiwi adalah Tabib Dewi, sepertinya itu juga bukan masalah besar. Berdasarkan reputasi dan status Tabib Dewi, seharusnya tidak akan dimanfaatkan oleh orang yang berniat buruk. Paling-paling menipu uang dan cintanya saja. Juga tidak akan menyebabkan kerugian besar. Asalkan tuannya senang. Yang lainnya tidak penting. Gadis itu juga tidak bisa berbuat apa-apa di bawah pengawasan mereka. Wah, ternyata kastel ini besar juga. Naik mobil selama setengah jam baru bisa keluar. Dewi menatap keluar jendela sepanjang jalan, mengamati lingkungan di luar. Grup Mor merupakan keluarga terkuat di negara Emron. Negara Nusantara juga harus menghormati dan mengalah sedikit padanya. Sikap Wati berubah, mengaitkan sudut bibirnya, berkata dengan mengejek. Apa pekerjaan keluarga Kak Wiwi? Berbisnis atau berpolitik? Dari keluarga mana? Keluargaku bukan siapa-siapa. Aku hanya rakyat biasa. Dewi tampak tidak berdaya. Aku juga tidak mau berhubungan dengan keluarga Mor. Tapi Lorenzo mau menikah denganku. Mau menyingkirkannya juga tidak bisa. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu. Wajah Wati membiru. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimana kalau kamu pergi nasihati dia? Minta jangan menggangguku lagi. Dewi menatapnya dengan serius. Aku dengan tulus berharap dia mengubah targetnya. Jangan begitu keras kepala. Kamu terlalu munafik. Wati sungguh tidak bisa menahannya. Bertanya dengan marah. Kalau bukan karena kamu sengaja menggodanya, apa dia ingin menikahimu? Selama bertahun-tahun, dia selalu lajang. Tidak pernah mendekati wanita. Sekarang tiba-tiba mau menikah. Aku juga tidak ingin menikah. Dewi memanfaatkan kesempatan untuk memohonnya. Bagaimana kalau kamu membantuku? Hah, Wati tercengang. Tadi dia masih mengira bahwa Dewi sengaja pamer padanya. Sekarang kelihatannya, dia seperti sungguhan. Tidak, tidak boleh mempercayainya. Mana ada wanita di dunia ini yang tidak bersedia menikah dengan Lorenzo? Pria sempurna yang bagaikan dewa ini. Tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Dia pasti sengaja menipunya. Tidak boleh tertipu olehnya. Tiba-tiba, bulu kuduk Wati berdiri. Sebelumnya dia selalu berpura-pura baik di depan Dewi. Ingin mencoba untuk membodohinya. Tidak disangka begitu buka mulut. Dia langsung membuatnya marah. Secara tidak sengaja membocorkan pemikirannya. Kelihatannya gadis ini jauh lebih licik dari bayangannya. Sulit menghadapinya. Memikirkan ini, Wati menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan suasana hatinya, tersenyum dan berkata, Kak Wiwi, kakak jangan bercanda. Bisa menikah dengan kakak sepupu itu merupakan impian semua wanita. Bagaimana mungkin kakak tidak ingin menikah? Lagi pula, aku membawamu keluar, harus mengantarmu kembali dengan selamat. Kalau tidak, aku akan gawat. Dewi meliriknya, berkata dalam bahasa Nusantara. Orang yang tidak berguna. Apa? Bukan apa-apa. Dewi berkata dengan setengah tersenyum. Kamu mau mengajakku kemana? Bab 1863. Dewi tahu. Ia sudah tidak bisa mengharapkan Wati lagi. Hanya bisa mencari kesempatan untuk kabur. Jam segini. Tempat bermain ski sudah tutup. Macan tutul salju juga sudah tidur. Terlalu jauh untuk pergi melihat aurora. Kalau tidak, kita pergi ke bar. Wati mencoba bertanya, oke,
Dewi menganggukkan kepala sambil tersenyum. Aku paling suka pergi ke bar. Baguslah kalau begitu. Aku kira kakak tidak menyukainya. Cahaya licik melintas di mata Wati. Dia memberi isyarat ke arah pengawal. Pengawal itu segera mengambil ponsel untuk mengirim pesan. Berapa jauh jarak bar dari bandara? Dewi langsung bertanya. Tidak jauh. Naik mobil setengah jam. Wati sedikit penasaran. Kenapa menanyakan ini? Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku tidak ingin menikah. Dewi sama sekali tidak menyembunyikan rencananya. Nanti aku akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kamu bisa berpura-pura tidak tahu. Dengan begitu, tidak ada orang yang akan merebut kakak sepupumu lagi. Hah, Wati tercengang. Monster apa ini? Sama sekali tidak mengikuti aturan. Jalan pikirannya berbeda dengan orang normal. Wati sama sekali tidak paham dengan jalan pikirannya. Sebelumnya ia bilang Lorenzo mengganggunya. Sekarang juga langsung bilang dia mau melarikan diri. Juga memintanya untuk berpura-pura tidak tahu. Ini, pikiran Wati menjadi kacau. Kenapa? Dewi mengulurkan tangannya dan melambai-lambai di depan matanya. Apa sakit kepala? Wati memegang dahinya. Tampak seperti orang yang sakit kepala. Wati mengingatkan dirinya berulang kali di dalam hati. Tidak boleh goyah. Tidak boleh goyah. Harus jalankan sesuai rencana. Salah. Dalam rencana pamannya, mereka tidak menduga bahwa gadis ini seperti ini. Apa tidak enak badan? Dewi menatapnya dengan penasaran. Istirahatlah sebentar. Wati berharap dia tidak berbicara lagi. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Masih setengah jam lagi baru sampai di bar kan. Oh, Dewi sedikit kecewa. Aku kira cintamu pada Lorenzo adalah cinta sejati. Tidak disangka malah begitu lemah. Sungguh tidak menarik. Sudut bibir Wati berkedut. Ingin menangis. Tetapi tidak ada air mata yang keluar. Wati berharap ia segera pergi. Sebaiknya pergi sejauh mungkin. Selamanya jangan muncul lagi di depan mereka. Namun dia tidak berani. Dia selalu merasa gadis ini sengaja merancang jebakan agar dia melompat masuk ke dalamnya. Dia takut masuk ke dalam jebakannya. Apa ada pengisi baterai? Dewi malas menghiraukan Wati. Langsung bertanya pada pengawal. Meminta pengisi baterai. Dengan begitu, saat pergi ke bandara nanti, bisa dia pakai untuk mencari jalan. Wati mengerutkan kening. Mengirim pesan pada pamannya Semi. Memberi tahu percakapan antara dirinya dan Dewi. Ia ingin meminta petunjuknya. Setelah beberapa menit, Semi membalas pesannya. Kelihatannya kita sudah meremehkan gadis ini. Dia tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Dia pasti sengaja mengujimu. Membuatmu mengungkapkan yang sebenarnya. Kalau kamu sungguh masuk ke dalam jebakannya dan mengantarnya pergi, El akan segera menangkapmu. Tiba saatnya, paman juga akan ikut terlibat. Gadis yang masih begitu muda, pasti tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Pasti ada orang belakang yang memberinya petunjuk. Mungkin ada kekuatan besar yang mengutusnya untuk mendekati El. Semua rencana malam ini dibatalkan. Cari kesempatan untuk mencari tahu latar belakangnya. Lalu temani dia dengan baik. Antar dia pulang. Ingat, harus mengantarnya pulang. Kalau tidak, kamu dan aku akan gawat. Mengerti paman. Selesai membalas pesan, dia menengadah dan menatap Dewi. Tatapannya menjadi rumit dan sulit untuk diungkapkan. Sedangkan Dewi sedang melihat ponselnya. Memeriksa rute ke bandara. Untungnya tidak terlalu jauh. Tiba saatnya. Ia akan naik taksi langsung menuju bandara. Membeli tiket yang paling awal. Tinggalkan kota Snowy dulu. Sembarang terbang ke kota mana saja. Lalu mengurus visa untuk kembali ke Nusantara. Ya, seperti itu saja. Wati menatap Dewi yang penuh semangat. Hatinya semakin tidak tenang. Wanita ini bisa berhasil mendekati El. Pasti memiliki kemampuan yang luar biasa dan pemikiran yang dalam. Kelihatannya harus menghadapinya dengan hati-hati. Tidak boleh masuk ke dalam jebakannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.